10 kunci agar hati dan jiwa kita tetap tenang. Apa sajakah itu? Yang pertama, tidak membenci. Jangan sekali-kali membenci seseorang walaupun dia berbuat kesalahan kepadamu. Seperti yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Yang kedua, tidak muram dan berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah. Sebaliknya, perbanyaklah berdoa kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab ciptaan baru di dalam Kristus membuat kita selalu bersukacita dalam segala hal. Bersukacitalah dalam segala hal. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga, hidup sederhana. Hidup sederhana walaupun punya kedudukan tinggi dan harta melimpah. Titus 2 ayat 2 menuliskan seperti ini. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Titus 2 ayat 3-5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Yang keempat, berprasangka baik. Senantiasa berpikir positif meskipun kerap ditimpa musibah. Yakobus 2 ayat 1-13 dan seterusnya menuliskan seperti ini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Allah kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Yang kelima, selalu tersenyum. Senyumlah walaupun hati terluka. Karena Bilangan 6 ayat 25-26 menuliskan seperti ini. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tersirat di sini, Dia mau kita dalam wajah kita memancarkan sukacita dan bahagia, diibaratkan dengan wajah Yesus yang murah hati, lembut, dan riang gembira. Allah dapat memakai senyum kita untuk memberikan semangat baru kepada orang yang membutuhkannya. Yang keenam, selalu memberi. Gemar memberi sedekah walaupun kita sedang susah. Jika engkau memberi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 3-4 dan 2 Korintus 9 ayat 6, ayat 8, ayat 9. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yang ketujuh, berdoa tanpa sepengetahuan orang lain. Jangan terputus mendoakan kebaikan untuk saudara kita tanpa sepengetahuannya. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Demikian juga seperti yang tertulis dalam Daniel 9. Daniel sering mendoakan orang lain agar dipulihkan. Yang kedelapan, tidak memiliki sifat dengki dan iri hati. Janganlah iri dan dengki dengan kejayaan teman-teman kita. Berdoalah semoga kita juga berjaya seperti mereka. Jika kita dengki dengan mengaibkan mereka, ingatlah bahwa segala amal baik kita pasti hangus. Karena Allah tidak terima amal kebajikan orang yang iri dan dengki. Galatia 5 ayat 20 dan ayat 26. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kesembilan, mudah memaafkan. Jangan merasa malas dan susah dalam memaafkan kesalahan orang lain, karena terdapat kemuliaan dan ketenangan di dalam memaafkan. Amsal 19 ayat 11-12 menuliskan seperti ini. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kesepuluh, hindari permusuhan. Jangan menganggap orang yang berbeda pendapat sebagai lawan, namun dia pun kawan kita. 2 Timotius 2 ayat 23-26 menuliskan seperti ini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran.
Semoga renungan yang singkat ini dapat memberkati kita semua, dan semoga hati dan jiwa kita dapat menjadi tenang. Tuhan memberkati.